mengusulkan, mungkin di setiap desa itu ada tempat. Sejauh ini sepertinya belum ada, yang saya ketahui belum ada. Mungkin kalau SLB itu yang lagi kan terbatas di tempatnya ya, juga buat berapa orang aja lah, mungkin nggak semuanya bisa terjangkau. Yang jauh-jauh pun tidak bisa mungkin. Nah itu bagaimana andaikan itu suatu program Bapak Soleh misalkan dari program itu bisa dimasukkan mengadakan tempat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Terima kasih. Ya demikianlah yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari semua komunitas. Mungkin nanti langsung saja ditanggapi dari beberapa yang sudah ditunjuk. Silahkan dimulai dari Pak Kepala Desa atau Pak Muhajir. Terima kasih. Kami akan menanggapi dari pertanyaan ya, pernyataan dari itu anggaran desa itu kami sudah merealisasikan untuk difabel Mas. Dana desa kami sudah memfasilitasi membelikan mesin irat 30 juta loh Mas. Kami sudah memberikan. Dan kemarin kami menganggarkan lagi untuk pembelian membantu mereka yang punya skill nyukur, ya ini nyukur rambut, kami belikan mixer, kemudian grinder bagi yang punya skill pertukangan, kami anggarkan untuk pembelian anak tersebut. Artinya anggaran desa itu bisa untuk kabupaten. Alhamdulillah Desa Bukas Kidul sudah melaksanakan itu. Artinya monggo panjenengan tadi bilang desa mana itu yang tidak bisa melakukan itu, kami nggak ini ya. Yang pasti dari kami Desa Bukas Kidul sudah menganggarkan untuk dana desa ya, dana desa untuk kabupaten. Kemudian dari Mas Samsuri, yang pertama membangun kaum difabel di tahun kemarin belum ada setahun keseriusan kami untuk memberdayakan mereka, kami kumpulkan, kami kasih pelatihan bekerjasama dengan Dinsos, dan kami keseriusan kami membelikan alat irat untuk bambu. Itu bukti keseriusan kami. Kemudian setiap bulannya itu ada pertemuan-pertemuan Mas. Panjenengan Yesewu mungkin di tahun kemarin panjenengan belum masuk di komunitas difabel. Panjenengan mungkin baru kemarin ya. Iya. Ini ya sok yang sudah terus mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut dan sudah bergabung sinergi dengan DSM. Kemudian untuk toilet ataupun akses jalan yang masuk ke desa, di balai desa itu kami sudah berusaha. Kembali lagi Jerbasuki mobil program tidak akan berjalan kalau tidak ada duit beda Mas. Jadi anggaran nomor itu likur, karena saya anggaran nomor 1 desa Bukas Kidul ini pemugaran pendopo, dan kami sudah menyiapkan aktivitas untuk difabel. Kaitannya dengan anggaran, kembali lagi kaitannya dengan anggaran bertahap Mas. Insya Allah nanti kami siapkan, di keseriusan kami untuk pemberdayaan kaum difabel khususnya di Desa Bukas Kidul. Itu juga tempatnya ya belum pelan, jadi tahu sendiri ya. Balai Desa Bukas Kidul tempatnya sempit banget, pres di sana bangunnya menduhur, mau difasilitas masuk ke lantai atas. Lift iya. Kayak mall. Keberpihakan kami dengan warga
guys. Insya Allah kami di tahun depan nanti kita tetap mau anggarkan. Tapi gini Mas, Sewu, bukti keseriusan dari komunitas panjenengan itu apa? Kami sudah menyiapkan, kami sudah memfasilitasi, tapi mesin irit kemarin pun kita belikan letak, gak dipakai. Itu kelemahan dari kami, Pak Bu Dinsos. Iya, kami sudah memfasilitasi, kami sudah memberikan dengan pelatihan, dengan memberikan alat, mesin, tapi itu image masyarakat ketika sudah mendapatkan bantuan, mendapatkan pelatihan, sampai saya tidak ada action ke depan, tidak ada tindak lanjutnya Mas. Jadi ingin mandiri. Kami sifatnya sekedar membantu, memfasilitasi dengan membelikan alat, memberikan pelatihan-pelatihan. Itu bukti keseriusan kami. Kami mohon nanti komunitas khususnya di Bukares monggo lah tingkatkan. Nanti kan ada reshuffle untuk kepengurusan ya Mas. Ya monggo panjenengan nanti dikondisikan lah. Itu aja Mas ya, paham ya? Iya. Ya itu tadi Mas Pendamping Desa, pemaparan dari Pak Kepala Desa. Semoga panjenengan puas dan bisa disampaikan ke sahabat-sahabat di Bukares gitu. Dan ini dari Mas Haris itu tertuju ke Pak Haji Soleh. Ini yang lebih banyak itu memang aspirasi ke dewannya, karena memang beliau yang punya gongnya di sini kan seperti itu. Jangan hanya alat bantu Pak Haji, dan kemudian infrastruktur juga itu harus diperhatikan. Monggo. Terima kasih Mbak Maada. Saya memang tadi tercengang dengan Mas Aris. Benar-benar saya tercengang. Anda itu sudah berpikiran maju ke depan, sedangkan kami masih jumut. Iya masih jumut. Bapeda pun saya kira masih jumut. Jumut dalam artian itu statis, hanya jalan di tempat. Tetapi dengan tadi mengatakan bahwasanya kalau bisa yang namanya FIK atau Paku Indikatif Kecamatan di Musrembang Des sampai ke Musrembang Kecamatan itu untuk bangun lapangan sepak bola ya harus ada yang buat difabel kayak gitu. Untuk bangun trotoar ya trotoar yang ada untuk difabelnya. Jadi kan luar biasa. Makanya nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Bapeda. Kebetulan saya di Komisi 1 juga mitra kami adalah Bapeda dan Dispermardes juga, untuk bisa mengimplementasikan keinginan panjenengan. Dan saya rasa dan saya yakin dari pihak Bapeda pasti mau, apalagi masih muda-muda semua di Bapeda. Karena saya yakin orang yang masih muda itu pikirannya luas, pengalamannya ada, dan inovatif seperti yang dikatakan oleh Mas Hajir, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Makanya saya yakin dari Bapeda pasti akan memodifikasi, mengamati, dan meniru sesuatu hal yang bagus. Kalau bisa jenengan bikin konsep Mas, konsep ke Bapeda. Ya, konsep ke Bapeda itu nanti di pembahasan dengan kami akan ini konsepnya seperti ini. Otomatis jenengan nanti dapat reward dari Bapeda loh. Ya, rewardnya kan paling tidak kan kreativitas kan kayak gitu. Kreativitas kan ada lomba Kreanova kan kayak gitu ya. Coba jenengan bikin kayak gitu. Luar biasa. Terima kasih untuk Mas Aris. Yang kedua, ya harus ngerti ki Mamada aja ngoso. Aja ngoso harus ngerti. Ana wong telu sing ngomong. Mas Aris dari Rumah Autis kalau selebrasi. Hah? Selebar. Parah ngerti ini selebritis malah mau. Oh. Ya wis tak kulo kan. Untuk Rumah Autis untuk seleber apa? Ya pokoknya lah, ngomong kadang-kadang. CV ya. Ini luar biasa.
ini juga dengan kreatif dan berpikiran ke depan. Dan ini yang kadang-kadang dari wakil-wakil panjenengan, ya wakil-wakil panjenengan yang panjenengan pilih dengan berdarah-darah, bahkan tukaran karo kanca batir, karo tangga, tapi nggak berpikiran ke situ. Ini luar biasa panjenengan. Sampai berkata, ayo bikin pemberdayaan kepada orang tua yang penyandang disabilitas. Ini luar biasa bagi saya. Dan saya merasakan bullyingnya aku ke dua anak lumpuh polio, orang bisa apa, ya Allah, sampai saya umur 37 tahun berarti. Bayangin orang bisa melakukan aring, WC, kudune di gendong dan lain sebagainya, masya Allah. Saya merasakan. Makanya karena ketergantungan itu, bullying aku kan kerja bukan apa ya, keder bener kayak panjenengan, kayak cepat ditinggal kerja neng obat nyamuk kingkong kayak priben, main pabrik teh ya kayak priben anak melas kan, seperti itu, ingin membantu kebutuhan dari suami kan kayak gitu. Makanya nanti coba koordinasi, nanti Bu Nur Hayati biar bisa menjelaskan bagaimana caranya. Kalau di kami itu biasanya kayak gini Bu, biasanya kayak gini. Bikin suatu perkumpulan. Perkumpulan itu sudah ada akta notaris dan SK Menkumhamnya, sehingga kami bisa memberikan bantuan dana hibah kepada bukan BLT berarti apa ya? Dana hibah lah, dana hibah kepada perkumpulan kayak gitu. Hibah seperti itu kalau di kami, kalau di Bu Nur Hayati di SOS itu kira-kira seperti apa? Makanya nanti juga Bu Nurhayati biar dapat jatah untuk menjawab, jangan saya saja. Nanti dikirain reses nih. Fatur ya. Ya, makanya saya tadi juga cukup terharu dengan ucapan Ibu Yati. Aku gretes Bu, nangis Bu. Bayangin iki anak ini kayak nyong. Apa mana nyong ya sing kaya kue yo. Dua anak kaya kue, Allah rasanya kepriben. Kadang-kadang kan anak sing tua kayak ya Allah, sampai kategori mesti Gusti Allah, anak yang kayak dia kan kayak gue, mesti anak yang kayak gue. Wong lilik aku kayak gue, lilik aku. Mau ini lah, bocah akan bude kan, kayak gue ya Allah kan, titipan di Gusti Allah. Aku ngomong fi ahsani taqwim, bulik, ini menungsa ciptaan Gusti Allah sebaik-baiknya bentuk dibandingkan yang lainnya. Aromanya kan lebih apik menungsa kayak gitu, tapi kan tetap orang terima. Tetap orang terima seperti itu. Makanya kami sangat terharu sekali dan mudah-mudahan nanti ada regulasi yang akan dijawab sama Bapeda juga sama Dinsos, regulasinya seperti apa, dan kami di GOM terakhir baik di badan anggaran maupun di rapat-rapat komisi insya Allah banyak awalnya, insya Allah banyak awalnya, insya Allah jangan khawatir, gerem temen aku Bu yakin Bu, sumpah. Yang selanjutnya untuk aktivis dari rumah autis, di mana setiap desa bisa memberikan tempat buat anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya yang ekonomi lemah ke bawah. Oh, ekonomi ke bawah. Soalnya ekonomi lemah, ini biasanya digembung jadi dodolannya bata, gendeng, kan ekonomi lemah kayak gitu. Karena nggak boleh lemas ya, nggak boleh lemah, boleh bata, gendeng mana kan. Ya, mudah-mudahan nanti kami juga akan koordinasi dengan Dispernaskes bagaimana caranya biar setiap desa bisa menganggarkan paling tidak tempat bermain sekolahan yang istilahnya formal tetapi ya aja non formal, benar-benar formal gitu, biar mereka mendapatkan ijazah kesetaraan kayak UT tetapi kayak kejar paket tetapi diakui pemerintah tapi tidak membebankan pikiran mereka. Di tiap desa paling tidak nanti kan, karena di desa paling kan mungkin ya, karena ini kan datanya kurang tinggi, makanya kami menginginkan nanti Dispernaskes juga mendata dan Dinsos mendata dengan by name by address siapa saja yang benar-benar berkebutuhan khusus, yang benar-benar penyandang disabilitas, sehingga by name by address tersebut dudu moni mengko bokane kayak gitu loh Bu, Mbak, bukannya kayak gini. Yang desa misalkan desa Ajen, Talang, misalkan sing berkebutuhan khusus kan ngukur wong loro tok atau bocah telu tok. Kan eman-eman bangun gue nih, istilahnya loh ini untuk bangun ini. Makanya nanti kami akan lihat bagaimana BNB adresnya
nanti tugasnya Dispermasdes juga dengan Dinsos untuk mengawal hal itu sehingga bisa kira-kira nanti satu RKB atau satu rombongan belajarnya itu kira-kira berapa anak gitu loh, 10 apa 14 apa berapa, dan tenaga pengajarnya apa dari para relawan atau bagaimana. Itu usulan panjenengan memang sangat bagus dan perlu diperjuangkan dengan semangat 45. Tetapi tadi catatan saya kepada Mas Aris, Mas Hambali, ayo bareng-bareng. Marahnya ketua dewan. Ayo bareng-bareng, bukan marahin ketua dewan. Perda tentang pemberdayaan, perlindungan kepada penyandang disabilitas supaya bisa dijadikan perda di Kabupaten Tegal. Karena apa? Kalau sudah ada perdanya di dalamnya itu akan mengatur semuanya tentang disabilitas, baik anggarannya, baik apanya saja lah. Itu semuanya sudah ada nantinya. Kalau sudah ada perdanya, otomatis kami mikir KB, orang mukir, kayak loh. Mikir KB tapi benar-benar mikir tapi orang mukir, karena ada aturan main. Dan untuk tadi Pak Kepala Desa, ya, kalau bisa juga Kepala Desa dan para pengusaha-pengusaha produk-produk lokal, nyer bumani hari anggota dewan, aja aku dewe kan mesti kalah. Wis tenang Pak, aku dewa kan mesti kalah. Ayo nyer bumani hari anggota dewan memberikan aspirasi, kita bikin sebuah aturan, ini anak perda loro loh, panggawe perda loro. Bela beli produk lokal. Iya, bela beli produk lokal di Kabupaten Tegal itu belum ada. Supaya mayoritas di supermarket, di toko-toko itu minimal apa istilahnya ada produk-produk lokal. Lah di dalam bela beli produk lokal itu juga nanti ada klausul pasal atau ayat yang menyatakan bahwasanya di situ juga wajib membeli produk punya orang-orang yang berkebutuhan khusus. Sehingga panjenengan orang kedem maning pan diekspor ini pan diekspor Kutub Utara, Langawong, ya Langawong Kutub Utara. Makanya ini penting. Penting saya utarakan di sini bersama-sama. Kalau kita berjalan bareng, otomatis bisa. Tetapi kalau kita jalan dewek-dewek, mengepentingkan ego sendiri-sendiri, merasa paling berjasa, merasa paling hebat, merasa paling leader, rusak tabiannya. Rusak. Makanya kita bareng, kita setara, inklusi lah. Inklusi itu setara. Makanya saya pesan kepada teman-teman yang ada di sini semuanya, Bapak Ibu, Mbak, semuanya, khususnya yang punya saudara atau anak atau tetangga yang berkebutuhan khusus, ayo kita bareng-bareng juga untuk mengajukan hal-hal yang sifatnya untuk membela mereka semua. Karena mereka itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, saya yakin itu ada sesuatunya. Bukan hanya sekedar diciptakan lalu dibuang kayak gitu. Jangan sampai, karena itu adalah titipan. Jadi saya cukup sekian saja. Terima kasih. Kalau belum puas, ya puas-puasin sendiri. Ya, kalau belum puas, puasin sendiri. Dan lain waktu kalau misalkan ada diskusi seperti ini yang berkaitan dengan desa atau apa saja, kami dari Komisi 1 siap untuk datang dan siap untuk mengawal. Kata Bu Nur Hayati, wajib dikawal dan wajib dieksekusi. Dudu mukur ngawal tok gampang mau ngawal barang wis anjuk mono, burung anjuk tujuan, kok ngawal anjuk mono tok gue. Mulanya yang kawal ya dieksekusi. Ini penting. Dan saya terima kasih, dan nanti Bu Nur Hayati akan melanjutkan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan kepada saya saja, dia juga pemangku kebijakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oleh adem ya Pak Soleh. Dukungan gedung sebelah sangat penting nanti eksekusi penganggaran afirmasi kebijakannya. Closing statement dari Dinas Sosial yang pertama berkaitan dengan data. Sekali lagi kawal dan eksekusi sepakat. Tinggal nanti Mas Muhajirin dengan kawan-kawan bersama Dispermasdes mengawal bagaimana penyusunan penganggaran untuk afirmasi ke difabel di masing-masing desa. Kemudian yang kedua berkaitan data. Data berkali-kali kami punya data Pak. Hanya saja memang yang namanya data sedetik pun pasti bisa berubah. Dan ini perlu ada komitmen dari desa untuk bisa menyajikan dan memverifikasi setiap saat data-data tersebut, khususnya data difabel.
agar kita tadi bisa memetakan ada anak autis berapa orang, ada anak selebgram palsi berapa orang, ada yang membutuhkan pemberdayaan berapa orang. Ini penting. Kemudian yang ketiga itu tadi harus ada komitmen. Apakah itu kami OPD teknis yang mengawal secara fungsional atau OPD teknis yang mendukung di Permades, Dukcapil. Selama ini sebenarnya Dinkes dan sebagainya termasuk sudah bareng bersama. Hanya tinggal adalah memahamkan kepada virus pemahaman sosialisasi bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman difabel. Itu tadi supaya masing-masing juga tahu dan peduli. Bagaimana mau peduli kalau tidak tahu persis anak difabel wong pirasi. Pak Kades kan tidak tahu kadang-kadang. Ini negara nyumpah nganggarna kan gua apa? Kadang pernah ada kepala desa yang WA ke saya. Nah ini yang butuh pendampingan tadi, kawal dan eksekusi. Yang keempat tadi sustainable keberlangsungannya. Setelah didata, setelah diberikan program, setelah dieksekusi penganggaran, keberlanjutan kayak tadi misalnya sudah diberdayakan bisa. Tadi kan ibunya Mas Afifah, Mbak Afifah itu bisa bikin kemasan ada sambel. Nanti pemasarannya siapa nih, ditangkap Dinas Koperasi UKM, ya kan? Kemudian nanti misalnya pada saat pemasaran, tadi kalau sudah ada perdanya bela beli produk lokal, subhanallah alhamdulillah itu nanti akan mengeksekusi. Mana-mana yang misalnya tidak ada keberpihakan, suka tuku yang merek-merek yang bukan produksi ini itu akan terkawal dan itu butuh komitmen sosialisasi terus-menerus, proses keberlanjutan itu berjalan bersama. Saya yakin ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang perkasa, saya bilang. Mbak Novi itu yang menginisiasi pertama kali saya men-launching adanya rumah selebgram palsi ada 42. Sekarang sudah berkembang 120 ya Mbak. Bahkan sebelah Brebes sama kota itu ke kita karena saking lah kasih fasilitasi. Tapi kita masa mau nolak, kasihan. Yang penting sesama nasib itu akan lebih supportingnya optimal. Yang Patsul belum pernah saya tengok ya. Mohon maaf keterbatasan. Jadi yang teman-teman yang matur suwun ini sudah ada rumah yang peduli autis. Autis pun Pak pasti ada pendekatan khusus. Kami juga sudah ada forum ya. Di sini kan juga ada forum peduli difabel sebenarnya. Semua OPD teknis hadir di situ. Dinas Kesehatan, Bapeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, semuanya bareng-bareng forum peduli difabel dan kita sudah menyamakan langkah. Siapa berperan apa, tinggal itu tadi digayung bersambutnya dengan pihak desa. Desa ayo tidak hanya di tingkat kabupaten tapi desa juga menggarap. Itu tadi yang saya sampaikan. Yang terakhirnya bismillah regulasi ayo kita eksekusi Pak. Materi teknis kami siapkan. Teman-teman ayo kita bikin tim khusus, tim kecil untuk mengoptimalkan ini. Segera dalam waktu dekat kita sajikan ke panjenengan. Nanti silakan nanti kita berkoordinasi intens untuk diskusi perda tentang disabilitas. Saya kira demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Saya yakin tetap semangat. Kita pasti bisa melalui dengan baik. Terima kasih. Kalian closing statement. Apresiasi ya kepada Nyong Kopi, apresiasi bahwa ngobrol kita hari ini kalau perspektif kebijakan ini sudah sekelas dan sekualitas musrembang. Kita buat musrembang susah-susah ini lebih berkualitas ini ya. Teman-teman semua terima kasih apresiasi untuk Nyong Kopi. Setelah apresiasi yang kedua egois, pertanggungjawaban. Saya mulai dari pendamping desa Mas. Jadi kami lembaga yang menyusun kebijakan dan tantangan bagi kebijakan itu adalah bagaimana kebijakan menjadi operasional, menjadi mengalir dalam konteks desa dan juga untuk diketahui ya kami juga Bapeda itu hampir menjadi koordinator di semua afirmasi. Kita lagi ngomong kapan waktu kami ngomong perempuan, anak, olahraga dan seterusnya. Makanya kalau ada lapangan kan kami koordinator afirmasi olahraga. Yang mau diafirmasi berapa? 34 macam, 34 sektor. Makanya kalau kami mengambil kebijakan, kita ingin 34 itu semua menjadi anak kampung. Tidak ada yang anak emas, tidak ada yang anak angkat.
Kalau mau jadi anak emas semua, berarti kan ada yang anak tiri. Kita semua anak-anak. Maka kita coba. Nah, kemudian bagaimana kebijakan operasional terkait desa? Kami petakan, memang ada sumbatan-sumbatan. Menurut saya, ada peraturan daerah sekalipun yang penting, tapi ketika ada peraturan itu masih kertas gilir-gilir, belum operasional. Setelah kita petakan situasi psikologis dan mungkin kultur daerah macam-macam. Kalau di Tegal itu ternyata setelah ada peraturan apapun untuk pintu masuk ke desa yang paling ditaati oleh desa cenderungnya itu surat edaran dari Dispermas. Ternyata kita coba pelajari. Jadi dinas sosial kalau buat surat edaran sama-sama dinas levelnya, tapi lebih lebih menggigit kalau surat edarannya dari Dispermas. Dan itu dipolakan oleh Dispermas. Jadi mereka buat perbuk APBDes, kemudian itu sudah pasal-pasalnya sudah jelas ya, tapi kan belum operasional. Kemudian mereka buat SE, surat edaran. Ini secara kebijakan tidak sehat. Secara kebijakan tidak sehat. Tidak perlu lagi ada SE. Secara kebijakan tidak sehat, tapi pragmatisnya diskresi ini efektif. Jadi misalnya di perbuk APBDes itu kan masih menu rupa-rupa. Nah, kemudian mereka buat untuk diprioritaskan di SE ini. Nah, jadi ketika di SE itulah kami dapat masukan dari desa. Pak, kalau nggak masuk di SE kami nggak mantap. Ternyata poinnya di situ. Di SE kami juga baru memahami situasinya karena mencoba menyelami dalam isu lain. Kita berjuang di Perda betul, tapi ternyata yang paling operasional di SE dan SE yang buat harus Dispermas. Jadi karena dipahami ya secara psikologis desa itu binaannya Dispermas. Ketika Bapeda yang buat, kami kapan waktu buat ya isu stunting, ya, dinsos, isu difabel, yang lain isu lain, ternyata tidak semenggigit SE dari Dispermas. Maka tantangan kita kawan-kawan difabel, dinsos, selain SE dinsos lebih efektif kalau SE-nya include ke SE-nya. Ini teknisnya, SE-nya Dispermas. Terkait SE, kemudian kami apresiasi juga PIK ya, Pagu Indikatif Kecamatan. Kalau ini dimaknai sebagai mainstreaming, Kabupaten Tegal sudah melangkah mainstreaming. Kalau itu dianggap masih belum sempurna, ya dari awal kami sudah disclaimer bahwa itu belum inklusif, masih spesifik difabel. Setiap tahun kita coba sempurnakan dari yang spesifik menjadi inklusif difabel, dan kami masukkan membuka wawasan kami dari cerebral palsy. Kalau saya pas cerebral palsy. Karena sebelumnya saya googling dulu. Tulisannya apa? Cerebral palsy. Artinya seringkali kita membayangkan selebritis. Seringkali kita membayangkan intervensi kepada difabel itu kepada pelaku. Jangan itu pelaku atau korban? Pelaku sekaligus korban. Tapi nggak banyak yang mikir ini inklusinya di sini. Kami juga dapat masukan. Seringnya kami bayangkan kami pengatari tadi kan pelatihan difabel pemuda ya, difabel ya. Tapi pelatihan keluarga difabel. Ini sudah dilakukan di perempuan. Ya kalau Mbak membina perempuan kan perempuan kepala rumah tangga. Jadi kami berusaha tangkap, mudah-mudahan apa yang ada di sini bisa material dalam kesempatan selanjutnya. Kalau dalam bahasa perencanaan ini kami lagi belanja masalah. Kalau lupa review di IG. Oh iya. Cuma sayangnya saya nggak sosmed. Oh iya. Kan ada menanya. Akhirnya Mas Farid. Artinya ini kami belanja masalah, Dewan juga belanja masalah, Dinas juga belanja masalah. Nah nanti coba mudah-mudahan bisa lebih material, dan pertemuan yang akan datang nanti ceritanya jawaban dari ini sudah yang sudah dilakukan apa. Berharapnya bagi kami sendiri ya, ketika pertemuan lanjutan dengan difabel itu yang disampaikan sudah beda dari kaminya yang sudah dilakukan ini meningkat lagi. Saya kira itu dari kami. Assalamualaikum.
Terima kasih, ini dari TA Pendamping Desa, katanya mau closing statement, monggo. Terima kasih buat Mas Aris dan teman-teman yang ngurus ya, teman-teman yang berkebutuhan khusus ya. Memang benar Mas Aris. Ya, mungkin yang perlu diinisiasi lagi adalah model penyampaian aspirasinya. Jadi perlu musdus atau muskel teman-teman yang difabel. Kemudian secara tertulis bisa disampaikan melalui PBN dan sebagainya. Kemudian di musdus juga dikawal. Kadang-kadang orang diundang ya, terus diundang masuk KPD, APBDC lah kan gitu ya. Bukan aplikasi keuangan. Ya, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi kemudian bisa tersebar komitmen. Kemudian teman-teman yang harapannya di desa itu ada ruang khusus untuk ruang khusus, sebetulnya kita sudah menggalakkan baik pemerintah daerah, PAUD terutama ya, PAUD yang inklusif lah, yang bisa menerima semua anak didik, ya bukan cuma jenis kelamin ya, jenis kelabu juga boleh. Semuanya. Namun jumlah PAUD juga pertumbuhannya kurang. Dan desa juga boleh bikin PAUD boleh. Ya. Terutama yang integratif itu. Jadi boleh untuk nimbang bayi, nyuntik bayi, ibu hamil, terintegrasi antara PAUD dengan ini Pak. Ayo Bu seperti ini sudah digandeng. Ya. Tapi tetap aja kadang-kadang ya kadang kita juga nggak diajak ngobrol gitu ya karena kepentingan tadi lah. Tapi upaya-upaya tetap teman-teman pendamping semua saja lah tetap berikhtiar bagaimana tujuan ini kabupaten inklusi, desa inklusi dan hak-hak difabel bisa terpenuhi secara bertahap walaupun mungkin hari ini kita bisa ngomong ya Pak ya, mungkin anak cucu kita yang nanti bisa menikmati. Terima kasih ya atas segala sesuatunya. Intinya pendamping siap bantulah ya, namanya juga plat merah ya, kita plat merah ngawal program pemerintah dari bawah sampai atas. Terima kasih terus. Ya, itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita. Mungkin sedikit tambahan untuk ibu-ibu. Monggo, kalau misalkan teman-teman dari Kabupaten Tegal mau berkunjung di joglo rumah inklusifnya kami di Kabupaten Kebumen, di Desa Kembaran, depan Polres itu masuk, itu alamatnya kebetulan joglo rumah inklusif itu menaungi semuanya dari semua kebutuhan yang ada cerebral palsy, terus kemudian ada juga yang autis dan semua yang semua yang dari tunarungu, daksa kayak gitu, itu semuanya ada. Dan kita di situ sudah batik pegon kita itu sudah sebenarnya go internasional katakanlah seperti itu, karena memang di Kabupaten Tegal pun saya bawa 20 eksemplar batik pegonnya rumah inklusif itu habis semua. Pak Ketua Dewan sampai pesan 4, terus kemudian ada dari teman-teman Ketua Komisi juga sampai pesan hari ini pun kita belum siap karena memang kita lagi dari Kementerian Desa tertinggal itu kemarin pesan juga belum kita drop ke Jakarta. Mungkin ini bisa untuk kita di Tegal menjadi, kemarin saya ngobrol sama Pak Kepala Desa, kira-kira kalau di Bogares Kidul membuat batiknya pesisir untuk difabel itu kira-kira gimana kayak gitu. Artinya ini bisa membuat kita studi banding ke sana bahwa di Tegal pun sebenarnya bisa. Kalau misalkan ada kemauan dari teman-teman difabel dan keluarga difabelnya. Karena kalau di joglo rumah inklusif itu bukan kita hanya merangkul difabelnya, tapi yang lebih kita konsentrasikan adalah di keluarga difabelnya itu. Karena memang kebutuhan yang memang dari teman-teman cerebral palsy itu memang luar biasa. Kita di Kebumen juga ada komunitas cerebral palsy yang memang sudah disatukan menjadi di joglo rumah inklusif itu. Itu bukan milik Pemda, tapi itu adalah sebuah komunitas bersama yang kita bentuk pada saat itu dengan aktivis-aktivis alumni PMI Kabupaten Kebumen waktu itu di 2016 sampai hari ini. Produknya juga ada produk menjahit, terus ada batik, terus kemudian ada tumbuhan obat-obatan. Di situ semuanya ada. Beberapa menteri sudah berkunjung ke sana dan saya harapkan nanti untuk studi banding Tegal juga bisa mengunjungi itu untuk kita bisa melaksanakan bagaimana pemberdayaan ekonomi difabel dan keluarga difabel bisa kita
laksanakan di Kabupaten Tegal. Mungkin itu. Dan terima kasih, saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah dan tutur kata yang tidak panjenengan inginkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai akhirnya. Akhirnya berarti nanti komisan tentang difabel